Omset Ya, 25 juta. Omset berapa? itu Omset? saya hitung bersihnya. Kalau omsetnya itu saya gak hitung kok. Gimana cara bersihnya? Omsetnya nggak ada. Kamu kurangin, kamu tahu hitung bersih dari mana nggak? Net income tuh revenue kamu, ya kan? Kamu kurangin gross profit. Enggak bro, dia bahasanya nggak revenue kak. Kamu dapat duit berapa tahun Oke. bulan lalu? Duitnya berapa? Yang masuk ke usaha ini berapa? Kemarin 26.500.000 kemarin. Oke. Nah terus habis itu kamu keluarin beban operasinya berapa? Kayak sebulan tuh keluarin duit berapa? Itu kan kamu dapat. Yang kamu keluarin berapa? Oh iya. Saya 5 juta itu untuk kehidupan. Ah, 10 juta itu untuk suruh. Bisnisnya Dery. Ulang, kita ngomongin bisnis bukan kamu, Dery. Halo, dengan siapa namanya? Halo Kak Timothy sama Kak Kalimasada. Saya dari Deriana, 19 tahun. Saat ini saya menjembatani ibu saya dalam mengelola bisnis pengepulauan emas perhiasan, emas yang gak ada seratnya atau patah-patah. Ini mau jadi Andrew Susanto nih. Mas Sukim ini. Oke. Saya itu bertugas sebagai yang mengatur strategi, cash flow, manajemen uang dan pengembangan bisnisnya. Ya. Income usaha kami di bidang emas bisa mencapai 25 sampai 30 juta per bulan, tergantung performa mingguan kami. Oke. Saat ini dana di rekening kami sekitar 45 jutaan. Tapi itu sepenuhnya cash flow. Bukan disebut tabungan mati karena terus bergerak diputar lagi. Gimana? 45 juta cash flow. 45 juta cash flow. Jadi nggak ada tabungan kan berarti? Oh, nol. Nggak ada tabungan. Iya. Ya. Pertanyaan saya, apakah ada yang bisa diperbaiki mengenai perancangan cash flow saya supaya fondasi kedepannya itu lebih kuat? Oke. Balik lagi ini mungkin sama kayak semua yang dulu ya. Bener. Dipisah dulu tuh yang pertama. Iya. Kamu manajemen keuangan tapi kayaknya nggak ngerti keuangan. Kamu harus belajar di ternak uang dulu itu kayaknya tuh. Benar. Belajar neraca dulu tuh apa. Iya, ini juga baru ini masuk. Nah, udah belajar belum? Udah sih dikit-dikit tadi modul gratis sudah. Oh. Kamu udah belajar neraca, kamu ngerti akuntansi? Belum, saya kebetulan baru keluar SMA. Nah, itu gimana, Bro? Apa Yes. ditugaskan mengatur cash flow tapi nggak ngerti akuntansi itu bagaimana? Makanya tadi gue bingung 45 juta tuh cash flow tuh apa itu maksudnya? Cash flow operating kah? Cash flow apa itu 45 juta itu gue nggak ngerti. Nah jadi untuk Dery ya, mungkin kamu harus ini dari apa pisahkan ya. Ini saya gambar lah ya di sini ya. Ini semoga ilustrasinya ini bisa membantu kamu nih ya. Iya. Karena gini, Dery, kamu harus memisahkan Itu antara gambar apa itu, Bro? cash flow pribadi dan juga cash flow usaha ya. Ya ini misalkan ya untuk pribadi ya, ini untuk usaha ya. Harus kamu pisah ya, rekeningnya, pencatatnya juga jangan sampai ini bercampur jadi satu, karena kalau misalkan bercampur jadi satu ya, ini dua ini kalau ini seperti ini kamu nggak bisa nge-track ya, mana untuk pengeluaran usaha, mana untuk pengeluaran pribadi. Betul. Ya. Kalau begini misalkan tujuan kamu ya, ini tujuannya adalah mendapatkan uang lebih banyak lagi. Ya pertama ya kamu harus melakukan prinsip yang namanya business entity dulu. Kamu pisah dulu rekeningnya, usaha, rekening pribadi. Nanti dari hasil usaha setiap bulan, kamu baru transfer ke rekening pribadi sesuai dengan keuntungan yang usahamu dapatin. Iya. Nggak kayak begitu caranya, ya. Karena kalau begitu kamu nggak tahu nih yang lagi boros kamu atau yang lagi banyak pengeluaran usahamu. Kalau begitu. Ya. Oh siap. Jadi Karena kamu pecahin dulu. ada hutang juga sih, jadi belum berani investasi. Yang ya duitnya nggak ada gimana investasi? Iya, kamu duitnya nggak ada, kamu belum rapi itu. Gimana kamu investasi apa kamu? Plus ya dari Iya benar. itu kan kamu usaha bareng ibu kamu, harus jelas juga loh. Maksudnya kayak itu usahamu atau usaha ibumu. Nanti takutnya nih usahanya gede, terus itu punya ibumu, terus kamu nggak dapat share juga di situ. Ya. Ya kita ngomong lah sama keluarga saling percaya. Cuman kan kamu adalah laki-laki dan juga manusia yang dewasa. Kamu harus tahu porsi. Porsi itu apa? Porsi hak kamu dan juga porsi kewajiban kamu. Jangan sampai ntar usahanya gede bareng ya. Terus tiba-tiba kamu nggak dapat apa-apa di situ. Betul. Ya kan kamu mending ya kerja yang lain aja. Betul. Ya. Kamu bikin dulu dari deh ya. Income statementnya di atas. Kamu dapat apa? Revenue kamu dari mana? Itu satu.
gross profitnya berapa, ya kan? Operating income-nya berapa? Kamu kan udah mulai gede usahanya, pelajaran tax planning, ya kan? Pre-tax income-nya berapa, net income-nya berapa? Kamu bikin neracanya ada cash, ya kan? Inventory kamu tuh, kamu kan pengepul emas, tulis inventorinya, ukuran asetnya berapa, total asetnya berapa. Tadi mungkin 45 jutanya cash maksudnya. Tapi itu ada cash di neraca bisnisnya harusnya, bukan di Iyalah. pribadi lo. Berarti pribadi kamu nggak pegang apa-apa kan sekarang? Iya. Halo Dedi? Iya. Jadi kamu jangan fokus investasi dulu nih. Yes, benerin dulu pencatatan Kamu usaha benerin dulu. Cash flow kamu pelajarin. Kamu tahu gak cash flow itu apa? Cash flow statement itu apa, tahu nggak? Uang modal untuk diputar lagi kah? Nah, itu kan udah belepotan tuh, bro. Iya. Kamu pelajarin dulu dari 3 statement kamu cari. 3 statement akuntansi itu. Harus bisa nyambung tuh antara dari neraca, ya kan, income statement sama cash flow tuh harus nyambung dari. Setuju. Siap. Cash flow itu kan ada Thank you, 3, Ko. ya kan? Operating, investing, sama financing. Kamu harus tahu yang mana. Iya. Siap. Harus tahu ya. Kamu tahu depresiasi apa? Tidak tahu kok. Oke, belajar dulu berarti. Iya. Kamu jangan jadi manajer cash flow yang nggak ngerti cash flow, Dedi. Itu Siap. di mana sih usahanya? Di Bandung, Oh, oke. Kabupaten. Oke. Ya. Ya pertama ini dulu sih ya, kamu benerin dulu ini strukturnya, ya rekeningnya dipisahin dulu. Yes, itu dulu. Terus pertama. kamu lakuin pencatatan nggak setiap bulan revenue-nya berapa, pendapatannya berapa? Sering. Saya sering pencatatan di chat GPT. Oke, revenue berapa? Bulan lalu berapa? Mei. Apa? Mei Mei berapa, berapa? pendapatannya? Ya kamu aja nggak inget kan revenue perusahaan kamu bulan lalu? Dedi. Fokus Dedi. Mei Bener. berapa revenue-nya? Ayo. Apa kok gak ini sinyalnya hilang apa? Oh, kok? omset. Omset Revenue kamu berapa? bisa- Mei berapa omsetnya? Ya, Oh, Mei kemarin 26.500.000. omset. Oh, omset. Enggak, omset mah enggak. Hah? Omsetnya berapa nih? Omset enggak kok. Hah? Hah? Katanya income Omsetnya kamu 25 sampai saya 30 hitung. juta. Masa omset Ya, 25 juta? Omset berapa? itu omset? saya hitung bersihnya. Kalau omsetnya itu saya gak hitung kok. Bersihnya? Gimana cara bersihnya omsetnya nggak ada? Kamu kurangin, kamu tahu hitung bersih dari mana nggak? Net income tuh revenue kamu, ya kan? Kamu kurangin gross profit. Enggak bro, dia bahasanya nggak revenue kak. Kamu dapat duit berapa tahun Oke. bulan lalu? Duitnya berapa? Yang masuk ke usaha ini berapa? Kemarin 26.500.000 kemarin. Oke. Nah terus habis itu kamu keluarin beban operasinya berapa? Kayak sebulan tuh keluarin duit berapa? Itu kan kamu dapat. Yang kamu keluarin berapa? Oh iya. Saya 5 juta itu untuk kehidupan. Ah, 10 juta itu untuk suruh. Ya, Bisnisnya Dedi. Ulang, kita ngomongin bisnis bukan kamu Dedi. iya. Gini, kamu dapat uang berapa? Kamu dapat uang berapa dari bisnis kamu ini? 26.500.000 bulan Oke. kemarin. Oke, ini Kotor tuh bro, kan? kotor. Ini kotor Itu kan? dapat duitnya ya. Bersih. Udah bersih, hitung bersihnya gitu. Nggak, hitung kotornya gimana? Kamu gimana hitung bersih? Kalau kamu nggak tahu kotornya berapa? Orang tahu kotornya berapa aja bersih bisa salah loh. Enggak, itu bukan haram sama halal duitnya tuh. Hah? Bukan. Nggak. Logikanya gimana dari? Kamu bisa ngitung 25 juta bersih tanpa tahu kotornya berapa gimana? Karena bersih itu kan kamu harus Jadi- kurangin HPP, kamu harus kurangin banyak kan? Iya, biaya operasional itu kan kotornya itu kemarin 1 hari saya ngitungnya 1 hari ya kok. Bulanan dong. 3,5 juta. Enggak, kamu kan kalau mau bandingin omset bulanan ya kan, kalau kamu tahu pengen ya bersih ya, kamu ngomong bersih itu laba bersih. Ya. Ya itu kamu Iya. pendapatanmu kamu kurang beban operasional. Kalau paling gampang ya ngomongnya kamu keluarin dapat duit berapa, Uang keluar berapa. bensin, uang makan begitu. Lah bukan uang makan. Uang Ya, nggak paham deh. Jadi nggak paham. Jadi kamu belajar, kamu cari di YouTube ya, accounting for beginner. Siap.
Oke, belajar akuntansi ya. Kamu nggak usah investasi, nggak usah ngapain, belajar akuntansi. Suruh istighfar dulu. Istighfar dulu Istighfar dari dulu kamu. ya. Hey. Oke. Ya, gugup banget kok. Ya, terima Iya, kasih kok. Thank oke. you banget atas waktunya. Oke. Belajar accounting. Oke. Nah, teman-teman semua belajar. Tapi jangan gini, jangan kalian ketawain dia ya. Iya. Teman-teman jadi bahan pelajaran. Lu usaha gimana ya? Akuntansi itu bahasa. Lu ngomong Indonesia nih. Saya adalah Timothy, ya. Itu tuh bahasanya bisnis gitu loh. Jadi Yes. bisnis itu punya bahasa. Ya. Namanya akuntansi. Kalau lu nggak bisa ngomong bahasanya bisnis, nggak usah Benar, berbisnis itu menurut kayak gua. Mending Orang bekerja. ini apa? Mau coding tapi nggak tahu language ya. Nggak tahu Itu language modul. Hah? itu kayak mau ngomong bahasa Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia sih menurut gua. Iya. Lebih parah itu. Ya. Jadi nggak apa-apa, tapi dia at least nggak malu untuk bertanya, bro. Oh, ya benar. Dia jadi tahu apa yang harus dibenerin kan. Yes. Gitu. Ya. Jadi tenang aja teman-teman. Selama teman-teman ngisi formnya itu benar, kita pasti telepon. Makanya. Iya. Dari ini mungkin ngisinya benar. Benar. Ada buktinya mungkin dia punya. Tapi dia nggak bisa menjelaskan. Mungkin dia nggak bisa menjelaskan. Dia nggak mengerti juga. Tapi harusnya belajar. Ya. Jadi W untuk Iya, Derry. Teman-teman W. harus belajar akuntansi. Ya. Kalau mau bisnis. Respect dari. Ya. Nextnya, ayo.